عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ولن يضيق رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على أزم من العصيان والقسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام. ثم إلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح من أحسن إلينا ونوصل بالدعاء من ليس له زائر لنا ولأحبابنا شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبسندنا المتصل للمؤلف رحمه الله ودام النفع به وببركات علومه وبنا وبكم في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات الأساتذة الأجلاء والحاضرين والحاضرات الأحبة, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama karunia dan nikmat-Nya berupa iman dan Islam serta sehat dan afiat. Dan tentu saja berkat terpadunya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh barakah ini dalam rangka menunaikan salah satu tugas dan kewajiban kita, yaitu talabul ilm. Salawat dering salam telah kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan, syarat dengan kejahilan, menuju alam yang penuh ma'rifah dan irfan di sekarang. Ayyuhal ikhwatul mu'minun rahimakumullah, selamat bertemu kembali setelah sebulan lebih. Kemarin kita tawakuf karena bulan Ramadan. Di penghujung bulan Syawal ini kita kembali bertemu dalam halaqah ta'lim yang seperti biasa kita lakukan. Karena malam pagi ini baru pembukaan, kita tidak mengkaji kitab Ihya terlebih dahulu. Saya ingin kita membahas sebuah ayat pada surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat ke-30 juga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, tetaplah atas fitrah Allah tersebut yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada makhluk-makhluk Allah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Itulah ajaran agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ayat ini membahas tentang karunia Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah manusia dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut ahlu sunnah wal jamaah gitu. Karena dulu ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah ambil dari tulang punggung Nabi Adam alaihissalam cikal bakal anak cucu Nabi Adam, termasuk kita. Kemudian Allah pertanyakan, alastu birabbikum, bukanlah aku adalah Tuhan kalian? Serempak menjawab, qalu bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Oleh karenanya dalam ajaran Islam setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak membawa dosa. Ada enggak agama tertentu yang keyakinannya manusia itu terlahir dalam keadaan membawa dosa? Ada. Bahkan menurut keyakinan mereka,
dosa yang dibawa oleh setiap manusia yang lahir adalah dosa yang karena dosa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dosa apa itu? Dulu kan katanya Nabi Adam alaihissalam saat tinggal di surga dilarang oleh Allah untuk mendekati sebuah pohon. Jangan dekati pohon ini, maka kalian akan menjadi orang yang zalim. Tapi ternyata Nabi Adam tertipu oleh iblis. Iblis dengan berbagai macam upayanya memprovokasi agar Nabi Adam ini bukan cuma mendekati, bahkan makan buah dari pohon yang didekati saja sudah dilarang. Alasannya katanya pohon ini adalah pohon keabadian. Siapapun yang memakan buah pohon ini, dia akan kekal abadi. Sedang Allah tidak mau ada makhluk ciptaannya memiliki sifat kekal abadi sama dengan Allah. Padahal sih kalau dimakan nggak apa-apa. Nah, kayak model kayak kita mau berangkat ke pengajian, ada yang provokasi jangan berangkat dulu, ntar ada orang mau datang mau bagi-bagiin duit. Kira-kira itu berangkat ngaji apa enggak? Biasanya duit itu nggak ada yang nggak doyan ya. Jarang yang nggak mau, mayoritas mau. Karena terprovokasi, maka bukan hanya sekedar mendekati, bahkan Nabi Adam alaihissalam sempat memakan buah dari pohon yang didekati saja terlarang. Nah, ini katanya dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa, yang katanya dosa ini menurun pada semua keturunannya. Jadi bagi mereka ada yang disebut dengan dosa warisan. Untungnya dalam ajaran Islam nggak ada dosa warisan. Sebab kalau ada rasanya kita paling apes. Kenapa paling apes? Udah warisan banda kagak dapat, sekali dapat warisan dosa. Dosa kita aja udah banyak. Tapi dalam ajaran Islam Rasulullah menyatakan kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia terlahir dalam keadaan suci, tidak berdosa. Terlahir dalam keadaan fitrahnya, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian menjadi keyakinan kita bahwa sebelum dewasa atau sebelum terkena taklif, kita ini masih suci. Cuma karena bandelnya kita, kadang kita sering melakukan sesuatu yang bisa mengotori kesucian kita. Yang tadinya bersih, sedikit demi sedikit dikotori, akhirnya sudah tidak bersih lagi, sudah tidak suci lagi. Nah, untungnya umat Nabi Muhammad Allah anugerahkan Ramadan, di mana Ramadan berfungsi sebagai pencuci, berfungsi sebagai pembakar dari kotoran-kotoran yang ada pada kesucian jiwa kita, kotoran-kotoran yang ada pada kesucian hati kita. Maka saat kita menjalankan perintah Allah beribadah puasa sebulan penuh, digaransi oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar dari bulan Ramadan dan dia berpuasa karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dari Ramadan persis seperti baru dilahirkan dari rahim ibunya. Apa artinya? Dia kembali kepada kesuciannya.
Itu sebabnya hari raya setelah Ramadan disebut hari raya Idul Fitr. Apa artinya Idul Fitr? Kembali kepada kesucian. Bahkan ucapan yang kita ucapkan pada saudara-saudara kita juga khusus. Apa ucapannya? Minal a'idin wal faizin. Apa artinya? Semoga Allah mengkelompokkan kita pada orang-orang yang kembali kemana? Kembali kepada kesucian kita, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang menang. Ini kalau hari raya, kalau lebaran, setiap ketemu saudara kita ucapkan minal aidin. Mestinya ucapan ini khusus buat orang-orang yang puasanya sebulan penuh. Mestinya. Kalau yang puasanya 3 hari doang, masuk nggak kira-kira? Nggak masuk. Ada yang puasanya cuma sehari 2 hari di hari pertama, habis itu udah nggak puasa lagi. Ntar puasa lagi, menjelang terakhir hari takbiran berpuasa lagi dia. Kenapa? Kalau nggak puasa besok sholat id rasanya malu banget. Kalau puasa dia. Harusnya yang model kayak begini nggak diucapkan. Kenapa? Karena kan mereka nggak menang. Nggak menang lawan apa? Nggak menang dalam menjalankan perintah Allah sebulan penuh, kecuali yang uzur ya, yang uzur syar'i. Kalau yang cuman alasannya gara-gara sakit mah, kan banyak ya orang yang puasa nggak bang? Enggak, gue lagi puasa hari ini. Kenapa? Mah gue kambuh, mah gue lagi kumat. Karena emang obatnya sakit mah puasa. Pakai alasan sakit mah. Padahal mah bukan itu, emang malas aja. Harusnya pada orang-orang seperti ini tidak kita ucapkan minal aidin wal faizin. Cuman kan nggak enak masa kalau lebaran kita nanya dulu, abang puasanya penuh nggak bang? Kalau dia bilang penuh dong, baru kita bilang minal aidin wal faizin. Kalau nggak penuh kita diem aja, selamat lebaran bang, gitu. Ini didasari husnuzon kita. Kita anggap orang-orang yang ketemu kita di hari raya adalah orang-orang yang puasanya sebulan penuh. Karena puasa itu kan katanya ibadah sirrah, ibadah rahasia yang nggak ada yang tahu kecuali hanya pelaku dan Allah saja yang tahu. Kenapa begitu? Sebab puasa mah pembuktiannya agak ribet. Kalau habis makan 2 piring keluar dari rumah pura-pura lemes, bisa nggak? Habis minum terus dia bersihkan bibirnya, keluar ketemu orang pura-pura lemes, bisa nggak? Nah, tapi kan ukuran puasa bukan itu. Makanya katanya puasa ini ibadah rahasia yang tidak ada yang tahu nilainya, tidak ada yang tahu keberlangsungannya kecuali si pelaku dengan Allah. Dan puasa ini tidak bisa dicampur dengan riya. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau ibadah lain masih bisa. Sholat bisa nggak dicampur dengan riya? Bisa. Kalau sholat di masjid lama sujudnya, lama rukuknya, supaya apa? Supaya dilihat orang, hebat banget. Sujudnya lama, rukuknya lama, gerakannya lamban, seakan-akan khusyuk. Padahal pura-pura doang. Bisa nggak kayak gitu? Zakat, infak, sedekah bisa nggak dicampur dengan riya? Bisa. Ada yang cuma sedekah nggak seberapa, mesen sama DKM, ntar diumumin ya di masjid biar orang sekampung tahu kalau saya sedekah. Ini campur apa namanya? Dicampur dengan
ria. Begitu juga haji dan seterusnya. Adalah ibadah-ibadah yang masih bisa dicampur dengan ria. Tapi kalau puasa bisa nggak? Nggak bisa. Sebab tidak pernah ada orang menilai seseorang puasanya baik ketika dia kelihatan lemes banget. Ya misalnya, ya Allah, Bapak Anu puasanya hebat banget ya. Dari mana taunya? Lemes banget. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Atau kita menilai orang, ya Allah puasanya hebat banget itu dia. Kenapa emang? Meludah melulu. Nggak ada orang nilai kayak gitu. Oleh karenanya puasa adalah ibadah sirr, ibadah rahasia antara kita dan Allah saja. Dan ketika kita melakukannya selama sebulan penuh, maka berarti kita sedang melakukan pembakaran terhadap noda-noda dan kotoran yang ada dalam hati dan jiwa kita. Sehingga setelah itu kita lakukan selama sebulan penuh, kita kembali kepada fitrah kita. Kita kembali pada kesucian kita. Cuman biasanya kita bisa nggak mempertahankan kesucian kita setahun setelah Ramadan, atau 11 bulan deh, 11 bulan setelah Ramadan, bisa nggak kita mempertahankan kesucian kita? Yang dimaksud dengan kembali kepada kesucian itu kan kita karena di Ramadan itu kita terlatih untuk tidak bohong, terlatih untuk jujur, terlatih untuk menyadari bahwa saat nggak makan, nggak minum, rasanya lemes. Sementara makanan dan minuman, suppliernya siapa? Allah. Yang memberikan adalah Allah. Coba bayangkan seandainya Allah menghentikan nikmatnya kepada kita, tidak memberikan makanan dan tidak memberikan minuman, rasanya bisa bertahan hidup gak? Katanya tanpa makan manusia bisa bertahan hidup 1 minggu. Tanpa minum biasanya manusia hanya bisa bertahan selama 3 hari. Kalau Allah hentikan nikmatnya berupa makanan dan minuman, bisa hidup gak kira-kira kita? Nggak bisa. Nah, dalam berpuasa kita menyadari hal tersebut. Kemudian kita sadar bahwa dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, rasanya nggak enak. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang setiap harinya akrab dengan rasa lapar dan akrab dengan rasa haus karena ketiadaan? Oleh karenanya, efek dari pelaksanaan puasa menimbulkan solidaritas. Yang tadinya nggak seneng infak dan sedekah, yang tadinya merasa berat untuk berbagi, ketika dia menyadari dalam keadaan lapar dan dalam keadaan haus ini tidak menyenangkan, maka dia memaksa dirinya untuk berbagi agar saudara-saudaranya yang berada dalam kondisi seperti itu bisa tertolong. Ini dalam Ramadan biasanya nungguin maghrib apa yang kita lakukan? Tadarus, baca Quran ya. Di luar Ramadan tadarus gak kita? Ya boro-boro. Orang Quran ada sampai pada berdebu, nggak dipegang-pegang. Ya, kau ngaji. Itu bagi yang nggak ngaji. Kalau yang ngaji mah beda. Insya Allah yang ngaji mah sama. Ketika dalam keadaan seperti ini, maka kita terhindar dari dosa-dosa yang biasa kita lakukan. Oleh karenanya Ramadan menjadi pembiasaan yang sangat baik. Terlebih lagi ada jaminan, ada garansi dari Allah, orang yang melaksanakannya Allah akan ampuni dosa-dosanya.
Ini yang menjadi bagian pembersih dari jiwa kita. Cuman selepas bulan Ramadan, begitu bulan Syawal, balik lagi aja kita ke tradisi kita semula. Yang biasanya suka bohong, bohong lagi. Yang biasanya pelit, pelit lagi. Yang biasanya suka nyombong, nyombong lagi. Tapi untungnya insya Allah di tahun berikutnya kita ketemu lagi. Dengan apa? Dengan Ramadan. Makanya kan kita selalu minta kepada Allah agar Allah mengembalikan Id demi Id. Ya. Makanya kalau hari raya itu selalu kita baca doanya, Allahumma ya mu'idal a'yad a'id alainal a'yad birridha wal imdad wal hana wal rasyad. Ya Allah, kembalikanlah kepada kami hari Id demi hari Id dalam keadaan ridhamu dan dalam keadaan memperoleh petunjuk darimu. Maksudnya apa? Minta dipanjangin umur supaya ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya agar bisa lagi membersihkan jiwa kita. Padahal mestinya Ramadan yang berhasil adalah Ramadan yang bisa mengantarkan kesucian kita pada 11 bulan berikutnya. Kalau kemarin di bulan Ramadan kita sudah berlatih untuk tidak berbohong, begitu keluar dari Ramadan, tahan diri kita untuk tidak berbohong. Cuman kira-kira nyanggup apa enggak? Apalagi yang kalau ngomong dikit bohong, ngomong dikit ngeblu. Ada yang kayak gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Mana orangnya? Biasanya yang jelek-jelek nggak ngaji. Kalau ditanya mana orangnya, nggak ngaji. Ya, ini keuntungan dan keberuntungan yang luar biasa buat kita yang bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik dan benar. Karena dengan begitu kita bisa kembali kepada kesucian kita, dan dengan kembalinya kita pada kesucian maka insya Allah akan menjadi jauh lebih baik buat kita. Seandainya begitu Ramadan selesai kita mati, maka insya Allah mati dalam keadaan tidak membawa dosa. Cuman pertanyaannya, ada nggak yang doanya, ya Allah ntar nih di akhir Ramadan wafatkanlah saya? Ada nggak yang kayak gitu? Gak ada kayaknya. Kan urusan umur mah kita mintanya paling panjang ya. Urusan rezeki mintanya paling banyak. Urusan ibadah jangan banyak-banyak. Ini biasanya kita kepengennya kayak gitu. Nah, karena urusan rezeki kita pengen banyak, biasanya kita melakukan segala macam upaya untuk bisa menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang kita takutkan. Biasanya begitu. Ada nggak orang yang berani sama mati? Nggak ada yang jawab. Berarti nggak ada yang berani. Ya mestinya kan sikap yang benar itu nggak usah terlalu berani, jangan juga terlalu takut. Sebab berani banget ya mati, takut banget ya mati kalau sudah waktunya. Karena ketakutan yang berlebih. Biasanya yang paling ditakutin apa oleh manusia? Ada nggak orang yang berani miskin? Ada. Misalnya dalam satu kampung gitu, ada ikatan warga berani miskin. Ada yang kayak gitu.
Rata-rata enggak, jangankan yang kaya, yang miskin aja juga kalau bisa mah jangan sampai. Oleh karenanya kita melakukan berbagai upaya, melakukan berbagai hal. Hidup sih asal bisa menyelamatkan kita, bisa mempertahankan hidup dan kehidupan kita. Oleh karenanya Allah menyindir, inna sa'yakum lasyatta, kata Allah. Sesungguhnya upaya yang kalian lakukan itu bermacam-macam. Untuk apa? Untuk bisa mencapai hidup yang ideal. Atau dalam bahasa lebih luasnya adalah supaya bisa sukses dalam hidup dan kehidupan. Padahal dalam ayat berikutnya Allah memberikan passwordnya, memberikan kata kuncinya. Apa kata kunci itu? Kata Allah, fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang memiliki keberanian untuk memberi, dan barang siapa yang bertakwa, wa saddaqa bil husna, dia membenarkan dengan adanya hari pembalasan, maka kata Allah, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan arahkan orang itu menuju kemudahan. Artinya Allah akan berikan jalan keluar yang mudah. Tapi harus melaksanakan syaratnya dulu. Apa syaratnya? A'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Memiliki kemampuan memberi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada hari kiamat. Kalau iman pada hari kiamat barangkali agak gampang deh. Ya. Karena itu mah nggak pakai modal. Yang penting kita percaya, kita yakin bahwa hari kiamat itu pasti ada dan pasti berlangsung. Ini yang rada berat bagi kita nih, a'ta. Punya kemampuan untuk memberi. Karena biasanya di antara kita itu ada yang pemurah, ada yang bakhil, ada yang gampang memberi, ada yang pelit. Ini kalau orang Betawi, pelit ini banyak padanannya, banyak padanan katanya. Kalau kita punya sejumlah harta, kita punya sejumlah uang misalnya, kemudian Allah perintahkan untuk berikan pada orang lain, tanyakan hati kita, rasanya ringan apa berat? Kalau ada orang yang bilang ringan, saya mah nggak percaya. Atau mungkin sebagian orang bisa saja, tapi mayoritasnya orang itu merasa berat untuk memberikan apa yang ia senang, apa yang ia cintai. Kalau ada pertanyaan dilontarkan kepada kita, sebetulnya dalam hidup ini apa sih yang paling kita cintai? Jawaban Bapak apa? Tuh, nggak ada yang jawab kan? Ada ibu-ibu nggak itu? Bu, kalau ada pertanyaan apa di dunia ini yang paling ibu cintai, apa jawaban ibu? Nggak jawab juga. Kalau bapak-bapak biasanya jawabannya anak dan istri. Saya kira bohong. Sebab kalau dibanding dengan duit, lebih cinta mana kita? Buktinya kalau anak sama istri mah kadang bisa terlupakan ya. Saat kita keluar, saat kita jauh dari mereka, mungkin baru-baru doang kita keingetan, ntar malam-malam udah bisa sedikit demi sedikit kita lupakan. Tapi kalau yang kita punya adalah uang, maka rasanya sulit bagi kita untuk melupakan uang yang kita simpen.
Bahkan saking takutnya kita kehilangan uang. Uang yang kita punya, kalau kita pegang uang cash, kita simpen di laci lemari, lacinya dikunci. Laci itu ada di dalam sebuah lemari, lemarinya juga dikunci. Lemarinya ada di kamar, kamarnya juga dikunci. Kamar itu ada di dalam rumah, begitu keluar rumah, rumahnya juga dikunci. Keluar sebentaran ke warung, beli rokok, balik lagi, buka pintu, buka kamar, buka lemari, buka lacinya, dihitung duitnya. Cukup nggak duit gua? Jangan-jangan ada yang ngambil. Ingat terus, karena kecintaan. Oleh karena kecintaan yang berlebih terhadap apa yang terkait dengan urusan dunia, maka setan dengan sangat mudah memprovokasi kita untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya dilarang. Bedakan ya antara pelit dengan manajemen keuangan. Ada orang yang memang pelit, ada orang yang memang sengaja mengatur keuangannya untuk tidak sembarangan memberi karena keterbatasan jumlah rezeki yang dia bisa peroleh. Yang dimaksud pelit, yang saya maksud dengan pelit, dia duitnya banyak kayak duitnya dikit, kayak nggak pernah bantuin orang, nggak pernah berinfak, nggak pernah sedekah. Ini namanya pelit. Tapi ada juga orang yang tidak berinfak dan sedekah dengan hartanya karena memang keterbatasannya. Kalau yang begini bukan pelit namanya. Kalau kita bisa mengatasi ini, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya pada hari akhirat, maka Allah akan arahkan kita menuju arah yang mudah. Artinya, kalau kita menginginkan ke surga, Allah permudah arah kita untuk menuju surga. Tapi kebalikannya, orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya pada hari kiamat, Allah akan arahkan dia menuju perjalanan yang sulit. Jadi ini keuntungan yang bisa kita peroleh kalau pembelajaran di bulan Ramadan kita refleksikan di 11 bulan berikutnya. Ini artinya kita sedang mempertahankan kesucian kita di 11 bulan terakhir. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pagi ini kita tidak bisa terlalu panjang karena hari ini saya ada acara akan menikahkan putra saya. Kita akan berangkat jam 7 nanti. Oleh karenanya mohon maaf sebelum syuruk kita sudah selesai ya. Biasanya bel kita adalah syuruk, tapi sebelum syuruk kita sudah selesaikan. Saya mohon bantuan doanya, semoga putra saya yang akan dinikahkan hari ini bisa menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, acaranya bisa berjalan dengan baik tanpa kendala, juga tanpa kendala cuaca. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan calon keluarganya menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Fatihah sekali lagi kita niatkan semoga kiranya Allah
memberikan anugerah ampunan buat orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Kiranya Allah ampuni segala dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan pahala amal baik mereka, dan akhirnya Allah tempatkan mereka di syurga yang penuh dengan nikmat. Kita yang masih hidup, Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang salihin, salihat, mutamassikin bi syariatillah wa sunnati nabiyyi. Kelak kita mati mohon dimatikan dalam husnul khatimah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى نية القبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم. أنت الجواد الحليم وأنت نعم رب أدخلنا الجنان أزلفت للمتقين يوم ينادون ادخلوها بسلام آمنين. وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الأمين وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadanallahu wa iyyakum. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.